Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Selamat datang di podcast pertama saya di channel Rahayuning Jagat. Jadi podcast kali ini saya akan membahas pengalaman menyeramkan saya saat membuat video explore pertama di bangunan sekolah bekas pembuangan janin. Nah, sebelum melanjutkan podcast kali ini, kami mohon dukungannya untuk teman-teman semua dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol like-nya jika teman-teman semua suka dengan konten ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua sehingga channel Rahayuning Jagat sudah tembus 100 subscriber. Saya sarankan kenakan headset atau handsfree supaya teman-teman mendapatkan sensasi dalam menikmati video ini. Oke, langsung ke cerita awal. Cerita awal kita mulai dari persiapan. Jadi persiapan saya dan tim sebelum mulai tag video, kita sempat berkumpul terlebih dahulu di rumah atau di base camp untuk mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan dan persiapkan untuk berangkat ke lokasi. Jadi untuk berangkat ke lokasi ini kita mulai dari jam 10 malam. Kita berangkat dari rumah. Dan awal memang kenapa kita memutuskan untuk lanjut eksplorasi kita, karena di awal sempat kita pernah membuat video di part pertama yaitu yang gagal eksplorasi. Jadi di video tersebut kita benar-benar gagal dikarenakan faktor cuaca, fisik, serta mental yang kurang disiapkan benar-benar. Jadi kita terhenti di tengah jalan. Nah, pada waktu itu sampai di ruangan keempat kita merasakan hal yang kurang nyaman atau kita tersaji oleh sesuatu di ruangan 4 karena di dalam tersebut terdapat bekas sesaji. Jadi menurut informasi atau rumor-rumor yang beredar di lokasi tersebut memang dulunya adalah sekolahan yang tergabung dari SD, SMP, dan SMA. Nah, pada bertahan hanya beberapa tahun saja, akhirnya hanya menyisakan SMP dan SMA yang masih bertahan di lokasi tersebut. Nah, pada tahun 2015 silam, di lokasi tersebut pernah dijadikan tempat untuk pembuangan janin. Jadi pada akhirnya sekolahan tersebut kosong, akhirnya digusur dan orang yang memiliki lahan tersebut menjualnya. Akan tetapi kondisi dari gedung-gedung tersebut memang sudah banyak yang roboh, terutama di bagian gedung untuk SMP dan SMA, dan hanya menyisakan gedung asrama, koridor, dan aula yang masih bertahan di lokasi tersebut. Nah, pada waktu saya dan tim akan berangkat ke sana, kita mengulik mencari informasi terlebih dahulu siapa pemilik dari lahan tersebut. Akan tetapi kita memang kurang dapat informasi dikarenakan posisi lokasi tersebut berada di tengah-tengah sawah dan jarang terdapat pemukiman di sekitar lokasi tersebut. Nah, pada akhirnya kita memberanikan diri untuk masuk secara langsung tanpa izin terlebih dahulu dengan cara melompati pagar besi yang berada di
sekolahan tersebut. Jadi memang setiap memang kondisi lokasi tersebut ditutup rapat sehingga orang umum atau orang lain tidak bisa secara bebas masuk ke lokasi tersebut. Nah, waktu kita sampai di lokasi tersebut, ada beberapa rekan, mungkin sekitar 2 orang yang berjaga standby di posisi luar. Ada juga yang ikut masuk ke lokasi untuk menemani eksplorasi kita pada malam itu. Jadi pada saat memasuki dalam lokasi, memang awal kita sudah disambut dengan beberapa gangguan-gangguan yang hadir di situ, terutama terkait dengan gangguan alam. Nah, waktu kita sampai di lokasi koridor, kita sudah disambut dengan kucing penunggu yang di sana, karena memang di lokasi tersebut masih dijaga soal kebersihan, entah dari lokasi taman-taman yang ada di sana memang masih asli, masih bersih di sana, dan kita masih menemukan beberapa perlengkapan yang dimiliki oleh penjaga sekolah di sana. Nah, waktu kita mulai awal opening, kita sudah disambut oleh kucing penunggu yang berada di lokasi tersebut. Hal aneh mulai terjadi saat sebelum tag video, yaitu pada ruangan koridor di depan itu terdapat sesuatu yang janggal, yaitu di mana di beberapa pintu masuk koridor terdapat sejenis dupa atau botol-botol yang ditanam di pintu masuk koridor tersebut. Entah, kita tidak tahu dari fungsi dari dupa tersebut. Nah, kita memberanikan diri untuk masuk dan kita mulai tag video. Pada saat kita masuk, memang aura yang berada di dalam terasa berat, dan hal yang masih mengganjal sampai saat ini adalah di mana lokasi tersebut, entah sengaja atau tidak sengaja, ada beberapa oknum yang menjadikan tempat tersebut untuk mencari pesugihan, entah itu mencari keberuntungan di lokasi tersebut, karena memang lokasi tersebut memiliki banyak sekali sesaji.
itu hanya asumsi kita saat awal memasuki ruangan tersebut atau lokasi tersebut. Nah, masuk ke lokasi pertama, kita sudah telusuri beberapa ruangan atau ruangan-ruangan di video gagal explore. Di ruangan keempat, hal yang sama terjadi. Masih terdapat bekas sesaji yang utuh dan aura yang dirasakan masih sama. Pada saat itu saya sempat menanyakan ke teman saya, apakah ruangan tersebut atau kamar mandi, karena di salah satu ruangan terdapat kamar mandi satu. Di ruangan tersebut apakah digunakan untuk membuang janin tersebut. Nah, menurut pengalaman dari teman saya yang sudah mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat, rumor yang beredar bahwasanya ada salah satu ruangan, tapi entah tidak tahu ruangan yang mana, tapi kejadian yang pada saat pembuangan janin itu lokasinya berada di kamar mandi. Nah, kemungkinan besar di ruangan tersebutlah janin tersebut dibuang. Nah, kita lanjut menelusuri beberapa ruangan yang belum kita telusuri di video yang part pertama. Memang terdapat banyak sekali ruangan yang sama. Saya berpikir itu adalah sebuah asrama, bekas asrama, dan salah satu ruangan tengah terdapat koridor yang menuju anak tangga ke lantai 2. Kita lanjutkan menelusuri ke lantai bawah terlebih dahulu, karena di lantai 1 terdapat banyak sekali ruangan-ruangan yang belum kita telusuri dan kita tidak tahu apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Ruangan selanjutnya masih sama dengan ruangannya sebelumnya, akan tetapi di ruangan yang sebelah terdapat 3 ruangan kosong yang memiliki pintu penghubung. Jadi berbeda dengan ruangan yang sebelumnya, ruangan yang satu ini terdapat pintu penghubung yang menghubungkan ketiga ruangan tersebut. Ada yang berbeda dari ruangan-ruangan tersebut. Yang pertama, di ruangan yang kedua ini terdapat salah satu bak yang saya dan teman-teman tidak tahu apa itu fungsi dari bak tersebut. Nah, tak berbeda jauh dari ruangan yang kedua ini, ruangannya selanjutnya terdapat sekali banyak bak. Jadi kemungkinan besar sekolahan ini atau ruangan ini dulunya adalah bekas budidaya ikan atau entah apa fungsinya, tapi di ruangan tersebut memang terdapat banyak sekali bak yang seperti difungsikan sebagai budidaya ikan. Hal yang aneh terasa pada saat
kita menuju ke lantai 1 yang berada di ruangan terakhir, karena hal yang janggal pun terjadi. Di situ terdapat banyak sekali bak dan terdapat cerobong asap atau cerobong yang digunakan untuk mengeluarkan asap atau apa. Dan aura yang berada di ruangan terakhir tersebut memang cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Waktu eksplorasi kita banyak sekali beberapa pertanyaan. Dulunya bekas ruangan ini itu digunakan untuk apa? Dan menurut teman saya, dulu ruangan ini tidak pernah ada, atau memang ruangan tersebut belum lama dibangun sebelum sekolahan tersebut dirobohkan. Itu asumsi kita yang pertama. Lanjut, kita menuju ke lantai atas atau koridor tengah yang terdapat anak tangga menuju ke lantai 2. Di lantai 2 kita menemui beberapa barang-barang yang sudah tua, termasuk genset yang model lama, karena memang sekolahan tersebut sudah tidak dihuni lumayan lama. Waktu kita menuju ke lantai 2, memang tidak terdapat hal yang aneh dibandingkan yang berada di lantai 1, karena di lantai 2 ini hanya terdapat ruangan atau atap kosong, karena di lantai atas memang tidak memiliki dinding atau ruangan-ruangan, berbeda dengan kondisi bangunan yang berada di lantai 1. Karena dan kondisi lantai atap atau atas itu terdapat tumbuhan-tumbuhan liar yang sudah tertanam di sana. Jadi kita di lantai 2 masih aman, belum memiliki firasat-firasat aneh. Lanjut, kita menuju ke lantai 1 karena ada salah satu gedung bekas aula yang belum kita telusuri. Waktu kita menuju ke lantai bawah dan berjalan menuju ke ruangan aula, di situ kita menemukan hal yang aneh. Hal yang pertama itu, di jalan kita menemukan entah itu bekas bakaran apa, tapi bentuknya seperti jenggot. Nah, kita tidak mengambil gambar tersebut karena video tetap kita lanjutkan karena tidak tahu menau soal bakaran tersebut. Nah, menuju ke ruangan aula. Kondisi ruangan aula di pintu pertama seperti biasa, hal yang aneh terjadi pada saat kita memasuki ruangan aula, karena di ruangan tersebut memiliki banyak sekali
koridor-koridor atau sejenis ruangan, dan dalam satu ruangan terdapat satu kamar mandi. Nah, sebelum menelusuri ruangan tersebut, salah satu ruangan tersebut, saya memutuskan untuk menelusuri bagian luar atau bagian luar dari aula tersebut, karena saya melihat ada jalan penghubung menuju ke pendopo. Firasat saya sudah mulai tidak nyaman waktu saya menuju ke pendopo, karena di situ saya melihat adanya sosok penjaga dari pendopo tersebut. Dan benar saja, firasat saya saat melihat kondisi pendopo tersebut terdapat beberapa botol yang digunakan untuk sesajen. Nah, karena saya tidak mau terjadi hal yang tidak saya inginkan, saya memutuskan untuk tidak aneh-aneh atau melakukan hal ceroboh pada saat berada di pendopo tersebut, karena saya tidak mau mencelakakan anggota atau tim pada penelusuran tersebut. Nah, saya mulai bertanya-tanya dalam asumsi saya, apakah memang benar selama bangunan sekolah ini dirobohkan, lokasi ini dijadikan tempat untuk meminta-minta, dalam artian melakukan hal yang musyrik, meminta tidak dengan cara yang halal, karena memang dari awal waktu kita masuk ke lokasi, beberapa hal janggal pun mulai terjadi. Dan asumsi saya saat menceritakan pengalaman menyeramkan saya pada hari ini, saya masih merinding dan agak kesulitan untuk berbicara dan menceritakan pengalaman-pengalaman saya waktu eksplorasi ke sekolahan tersebut. Lanjut untuk kita eksplorasi ke ruangan aula bagian dalam. Bagian dalam terdapat beberapa bangunan dan atau beberapa ruangan, dan di dalamnya terdapat kamar mandi. Setiap ruangan memiliki kamar mandi. Nah, menuju ke salah satu ruangan atau salah satu kamar mandi yang berada di ruangan aula tersebut, terdapat beberapa bekas pakaian yang masih ada di sana, dan itu sudah lama tidak digunakan atau memang sudah terbengkalai di sana, sehingga bekas pakaian tersebut terlihat seperti ada bercak darahnya.
Saya tidak tahu apakah apa yang terjadi di sana, tapi salah satu kamar mandi yang berada di ruangan aula di sana terdapat bekas pakaian atau pakaian yang terbengkalai dan terdapat bercak darah. Setelah kita selesai menelusuri beberapa ruangan yang berada di lantai 1, memang seperti itu kondisi ruangan atau lokasi. Pada akhirnya membuat kita dan tim cukup kelelahan dalam menghadapi beberapa benturan-benturan energi yang masuk ke tubuh. Ada yang merasakan pusing, ada yang merasakan pandangan sudah kabur, karena memang pada saat penelusuran ke lokasi tersebut itu membutuhkan waktu yang cukup lama, karena lingkungan yang cukup luas, bangunan yang cukup luas membuat kita membutuhkan waktu yang lama untuk berada di lokasi tersebut. Pada akhirnya kita mengakhiri sesi video untuk yang part kedua penelusuran yang berada di lantai 1. Kita memutuskan untuk istirahat dan memfokuskan diri agar kita tetap terkonsentrasi, fokus dengan tujuan kita, fokus dengan apa yang kita inginkan, yaitu menelusuri semua bagian-bagian ruangan yang berada di sekolahan 45. Di situ kita melakukan ritual doa bersama untuk menjauhkan diri kita dari segala hal yang tidak kita inginkan, karena beberapa teman sudah mulai tidak fokus dan kita istirahat selama kurang lebih sekitar 15 menit. Lalu kita melanjutkan eksplorasi yang berada di lantai 2. Lanjut, oke teman-teman, pada saat ini saya melakukan sesi rekaman podcast. Saya sudah merasakan hal yang kurang nyaman karena saya merekam audio podcast ini pada jam 1:30 dan itu saya merekamnya dengan HP saya sendiri, dan posisinya kondisi saya podcast kali ini sendiri, tidak ditemani oleh beberapa tim, dan waktu saya berkonsentrasi untuk mengingat kembali dan menceritakan apa saja yang ada di hal aneh yang kita rasakan pada waktu tag video bagian bagian ini. Saya merasakan hal yang kurang nyaman, tapi saya akan berusaha untuk tetap melanjutkan podcast kali ini. Jadi kita lanjut untuk penelusuran kita yang berada di lantai 2.
Oke, yang waktu kita naik di sana terdapat pintu gerbang besi, dan syukurnya pintu tersebut tidak dikunci dan kita bisa mengeksplorasi lokasi tersebut yang berada di lantai 2. Di lantai 2 terdapat langit-langit yang sudah mulai roboh, seperti yang terbuat dari seperti apa ya? Seperti bahan dari mika atau plastik atapnya. Dan memang kondisi di lantai 2 tidak terlalu banyak memiliki ruangan, beda dengan yang berada di lantai 1, karena memang menurut teman saya dulunya lokasi ini biasa digunakan para siswa dulu untuk upacara setiap hari Senin. Nah, memang upacaranya itu dilakukan atau dilaksanakan di lantai 2. Kondisi langit-langit sudah mulai roboh dan kita bisa melihat kondisi bawah, dan saya melihat ada bayangan putih atau sosok putih yang berada di gedung samping bawah, karena memang lokasi tersebut tidak bisa kita eksplorasi karena terdapat banyak sekali tanaman liar. Yang saya dan tim takutkan adalah di lokasi tersebut terdapat ular atau hewan yang lainnya. Kita hanya bisa melihat kondisi bawah karena jalan-jalan sudah tertutupi oleh tanaman-tanaman liar. Saya mulai merasakan hal yang kurang nyaman waktu saya melihat sosok putih yang berada di bawah. Ketika saya sudah akan memberitahu ke teman-teman yang lain bahwasanya ada sosok putih di sana, sosok tersebut sudah menghilang. Nah, lanjut saya mencoba menelusuri lokasi yang berada di dekat aula di lantai 2, karena di ruangan tersebut terdapat tangga penghubung antara lantai 2 dan lantai 1. Jadi anak tangga tersebut ada yang berada di dalam ruangan, ada juga yang berada di luar. Dan di luar pun tidak jauh beda dengan penelusuran yang sebelumnya. Hal yang kurang nyaman terjadi lagi ke teman-teman yang lain, karena di lokasi tersebut sama seperti lantai 2 di aula di asrama, gedung bekas asrama tersebut kosong, tidak terdapat beberapa bangunan atau beberapa ruangan, hanya terdapat ruang kosong. Maka dari itu kita melanjutkan eksplorasi kita
menuju ke lantai bawah atau menuju ke bawah. Waktu kita menuju ke lantai bawah, memang kita dihalangi oleh pohon mangga yang sudah tumbuh lebat menutupi jalan yang berada di anak tangga menuju lantai bawah. Dan pada saat menuju ke lantai bawah terdapat ruangan bekas garasi. Jadi setiap ruangan atau setiap kondisi bangunan yang berada di Sekolah 45 memang saling terhubung, dan akses untuk menuju ke beberapa lokasi memang sangat mudah, dan fasilitas-fasilitas yang berada di dalam memang sangat mendukung, karena terutama untuk kamar mandi atau WC memang di sana cukup terdapat banyak sekali kamar mandi. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk mengakhiri sesi pengambilan video untuk penelusuran atau eksplorasi kita yang berada di Sekolah 45. Oke. Jadi seperti itu kondisi lokasi yang berada di Sekolah 45. Memang dari beberapa video atau beberapa agenda kita atau kegiatan kita dalam eksplorasi, memang di lokasi tersebutlah saya dan tim benar-benar merasakan hal yang kurang nyaman. Terdapat sekali gangguan di sana, dan itu merupakan momen-momen pengalaman saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan disitulah saya mendapatkan beberapa info, rumor, serta mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Dan jika ada kesempatan lagi, saya berencana untuk menguak misteri yang berada di lokasi tersebut. Saya akan mencoba mencari rekan-rekan yang bisa membuka atau menghubungkan seseorang atau mediasi untuk kita bisa menguak misteri yang berada di sekolahan tersebut. Jadi mungkin itu saja podcast untuk kali ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan like-nya jika teman-teman semua suka dengan konten ini. Dari saya cukup sekian. Sugeng Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bekas gedung ini masih ada yang menjaga, jadi tetap terawat. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani beberapa kawan untuk menemani eksplor kita pada malam hari ini. Jadi di sini kita memulainya dari awal. Jadi yang di sebelah sini adalah kalau seperti teman-teman yang lihat tahu, kita sudah pernah menelusuri bekas gedung asrama ini.
udah alon-alon bae rasa cepet-cepet. Jadi di gedung yang keempat kita pernah menemukan salah satu bekas sesaji di salah satu gedung asrama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan, isi merinding aku. Jadi di sini teman-teman, lokasi bekas sesaji yang masih ada di salah satu ruangan ini. Jadi saya nggak tahu kenapa, mungkin mau mengulangi masuk lagi agak sedikit berat aura yang ada di dalam sini. Mungkin kak teman-teman lain mau nyoba masuk, saya persilahkan. Nek wingi mitose apa rumore piye Mas? Saurunge sekolah iki ditutup, jare tau ana pembuangan janin ning kene iki. Apa biyen wis tau ana mediasi? Oke. Sakwise ditutup wis suwe ana ya kaya wong pinter ngerasa nglebokke nang nggon wong awam. Kita jare sik masuk seorang anak kecil yang katanya dibuang akhirnya di salah satu kamar mandi. Nah itu yang rumor-rumor yang sudah berkembang di masyarakat. Jadi pernah ada kasus atau pembuangan bayi janin di sini. Kita coba masuk lagi. Sikilku lemes. So, rada merinding kan. Gak ngerti, kayaknya wis suwe saurunge sekolah iki dibongkar, dadi dupolan kembang-kembang iki sih wis garing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini gini isi ana lantai loro Mas. Lagi ana tangga iki. Tangga iki. Langsungnya ke lantai loro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk ruangan tetap sama, model-modelnya terdapat kamar mandi di setiap ruangan. Lagi tanggane iki yo. Oh ini ada koridor, tapi langsung tersambung ya teman-teman. Bedanya dari ruangan-ruangan sebelumnya, tidak ada pintu penghubung di beberapa ruangan. Dan di sini terdapat bak ya teman-teman semua, bak kamar.
eh iki apa ya Mas, aku foto printing aku mau ning kene iki. Aurane iki wis beda banget arep mlebu ning kene. Astagfirullah, kaget aku. Asem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang orang apa jebol jaket. Tapi banyak. Jadi teman-teman semua, di sini terdapat beberapa bak yang saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Tapi yang jelas di sini ada beberapa bekas bak dan tempat ini sudah lumayan lama tidak dipakai dan tidak dihuni. Oke, teman-teman semua, kita mungkin bisa lihat di ruangan sini. Iki tinggo apa ya? Aku bingung iki. Gue nyaring apa emang gue budidaya ikan. Tapi khusus untuk tempat yang satu ini cukup banyak sekali ruangan-ruangan yang penuh dengan bak kosong, dan ada beberapa gedung atau ruangan lagi yang belum kita eksplor, dan kita akan mencoba untuk menuju ke gedung tengah ini yang terdapat tangga. Munggah sik apa sing mau jajan delok sik ning ruangan iki. Bisa dilihat teman-teman, gensetnya sudah genset model-model lama. Oh ya, jadi di sini ada tangga. Kita mencoba untuk naik ke lantai atas. Apa terdapat sesuatu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Jadi seperti ini kondisi lantai yang berada di atas gedung ini. Saya mau ngecek terlebih dahulu untuk ruangan ini. Oke, mau sing pipane mau. Sing tak gilik munggah gak ono apa-apa. Jadi teman-teman semua bisa dilihat. Ini salah satu kondisi gedung yang satu yang disebut aula. Nanti kita akan coba mengecek satu persatu ruangan yang ada di sini.
Tak kira ono tanggane meneh mau. Akses jalan menuju ke atas sini cuman satu, teman-teman semua. Jadi jalannya melewati tangga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iki lewatnya sing ndi ya, Mas? Coba kita lihat ke sebelah sini. Oke, teman-teman semua. Di sebelah sini ada pintu masuk, pintu ruangan menuju ke aula. Kita coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, mari kita cek satu persatu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, jadi di sini banyak terdapat ruangan. Oke, mungkin kita bisa cek terlebih dahulu untuk ruangan yang satu ini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kayak, aduh, sebentar, kayak ngarepan ono botol. Gak ngerti aku botol apa ya. Oke, neng sebelah kene iki. Di sini teman-teman semua bisa kita lihat sebelah sini ada salah satu pendopo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh iya, bener teman-teman semua. Gimana? Gimana teman-teman semua? Oke, ono. Oke. Kita coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mungkin kamera bisa ke depan, bisa buat melihat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Benar teman-teman semua. Jadi di sini ada beberapa botol bekas sesaji, dan saya di sini sudah merasa agak berat untuk masuk ke ruangan sini atau ke pendopo sini, dan saya tidak mau untuk macam-macam atau mengganggu kondisi ruangan yang atau pendopo di sebelah sini. Sambil jalan aja. Saya tidak tahu tadi isi dari botol itu apa, tapi yang jelas itu adalah beberapa bekas sesaji dan di dalamnya terdapat air, entah itu air yang digunakan untuk apa. Ini walaupun kita beramai-ramai,
tapi tetap aura yang ada di sini yang dirasakan masih cukup berat ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini ada ruangan lagi. Ya. Di sini kamar mandi, teman-teman. Dan perlu teman-teman tahu, ini gedungnya cukup lumayan luas. Untuk ditelusuri, maka dari itu ini ada sarung, bekas sarung entah apa. Sama seperti ruangan sebelumnya, terdapat beberapa kamar mandi. Oke, di sini ada ruangan lagi teman-teman. Oh iya, untuk ruangan ini adalah bekas seperti tempat wudhu. Kurang lebih seperti itu gambaran untuk eksplorasi ruangan di lantai 1 ini. Kiranya cukup sekian untuk video part kedua ini. Kita akan lanjut ke part ketiganya untuk mengeksplor di lantai yang kedua. Dari saya cukup sekian, jangan lupa untuk like dan subscribe, jangan lupa komen jika teman-teman suka dengan video ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pintunya tidak terkunci teman-teman semua. Kita bisa melihat lantai yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Guys, Beva, ketika iso jadi teman-teman semua, kurang lebih seperti ini kondisi yang berada di ruangan lantai 2 atas. Untuk langit-langitnya sendiri sudah mulai lepas. Tak kira keris ya. Baik, kita coba untuk melihat di bawah apakah masih ada terdapat bangunan lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi teman-teman semua, untuk eksplorasi pada malam ini kurang lebih seperti itu, dan saya masih terasa cukup lumayan berat untuk menelusuri
bagian-bagian bangunan yang berada di lantai 1 ini masih cukup terasa efeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oke, kita lanjut. Dan di sini masih ada jalan menuju ke ruangan atau ke tempat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita menuju ke bawah teman-teman semua. Bisa kita lihat teman-teman semua, jadi sekitaran lingkungan yang ada di sini sudah ditumbuhi banyak sekali tumbuhan liar, dan saya merasakan hal yang kurang nyaman saat saya melewati anak tangga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan anak tangga ini menuju ruangan yang berada di lantai 1 tadi. Jadi kurang lebih seperti ini kondisinya, dikelilingi oleh area-area persawahan. Oke, kita lanjut menuju ke bawah. Dodok kita lah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Munggah ditutup. Apa nih? Lawangnya kono mah. Tutupan to, Mas. Wis ditutup bro ya mau lawangnya. Mas, ditutup Mas, lawangnya Mas. Mas, lawangnya ditutup. Mau tutupan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, untuk ruangan ini mungkin bekas garasi mobil. Yes. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk penelusuran kita malam hari ini yang berada di lantai 2 sekolahan 45. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Untuk part yang ketiga ini mungkin tidak terlalu banyak tempat-tempat yang kita telusuri, karena untuk part yang kedua sudah kita telusuri beberapa bangunan yang ada di sekolahan 45. Dari saya cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe channel Rahayu Ning Jagat. Semoga channel ini dapat berkembang dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.